Dalam ruang lingkup sosial, baik itu ekstrovert ataupun seorang introvert, sebenarnya tidak ada kata istimewa yang perlu disematkan pada tiap masing-masing individunya, karena baik itu ekstrovert ataupun seorang introvert, itu hanyalah sebatas manusia biasa yang tidaklah terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti apa yang telah saya alami bersama dengan saudara saya, yang dimana saya sebagai seorang yang introvert, dan saudara saya sebagai seorang ekstrovert, yang dimana saat kami melakukan aktivitas secara bersamaan, maka kami yang sudah saling mengenal satu sama lain, maka pada saat bersama, kami berjalan dengan saling melengkapi, baik saat saudara saya yang memiliki kelemahan, maka saya yang memiliki kelebihan menambal kelemahan saudara saya itu dengan kelebihan yang saya miliki. Dan begitupun di saat saya yang mendapati lemah dalam beberapa hal, maka saudara sayalah yang menambal apa yang menjadi kelemahan saya. Saya dengan saudara saya menjalankan suatu bisnis usaha kecil-kecilan, dan merintis usaha dari kecil, dan seperti yang sudah banyak diketahui, bahwa awal merintis sebuah usaha, rasanya cukup menyakitkan, dan kami terus berjuang bersama, sampai usaha yang kami jalankan lumayan cukup maju, walaupun jauh dikatakan dari sebuah usaha yang besar, tapi cukup puas dengan pencapaian usaha yang kami rintis itu. Dan dari kerjasama usaha yang kami jalankan, saya mendapatkan sedikit pengetahuan tentang perbedaan antara saya yang sebagai seorang introvert dan saudara saya yang sebagai seorang ekstrovert, yang dimana saya mendapati pada saudara saya beberapa kelemahan, yang mana diantaranya, cara penilaian saudara saya kepada orang lain, sangatlah tidak tajam, orang-orang yang ingin mendekatinya sangat banyak, tapi saya menilai, saudara saya tidak memiliki kemampuan untuk memfilter, mana saja orang-orang yang baik untuk dia, yang sehingga, saya yang membaca gerak-gerik dari orang-orang yang mendekatinya, selalu terus mengawasi dan menjaga saudara saya itu, dari orang yang ingin memanfaatkannya, dan saat terindikasi yang tidak baik, maka saya mulai menjelaskan pada saudara saya itu, agar mewaspadai orang yang akan merugikannya itu. Lalu, kelemahan dari saudara saya saat itu, adalah dia terlalu positive thinking dalam banyak hal, yang dimana terlalu positive thinking dalam hal-hal yang vital, sangatlah tidak baik, seperti selalu positive thinking dalam keadaan apapun, yang dimana keadaan atau kondisi yakni kondisi perekonomian misalnya, hal itu biasanya bersifat abstrak, yang kadang bisa berarti baik, ataupun juga bisa sebaliknya, dan saudara saya terlalu berani dalam hal ini, untuk mempertaruhkan modal usaha, yang sehingga banyak modal yang terkuras, karena ternyata, kondisi yang dikiranya baik ternyata tidaklah sebaik yang diperkirakan, seperti merambah pada bisnis masker pada saat pandemi COVID, yang mana pada saat pandemi di waktu itu, kondisinya sangatlah tidak menentu, dan ternyata, berbisnis pengadaan masker pada saat itu, sebuah kesalahan, karena orang berlomba-lomba banyak yang berbisnis masker, yang sehingga sahabat semuanya pasti sudah tahu, bahwa bila dalam bisnis sudah kebanjiran barang, maka sangat besar kemungkinan barang tersebut akan sulit terjual, dan akhirnya orang yang usaha itu akan merugi. Sebenarnya, banyak sekali cerita yang bisa dikisahkan dalam hubungan kerjasama antara saya dan saudara saya itu, namun sebagai bahan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita saya itu, cukup itu saja, karena mengingat bahwa saya sendiri pun ada kelemahan-kelemahan, pada saat menjalankan usaha bersama saudara saya itu, yang dimana saudara sayalah yang membantu, dalam beberapa hal yang mana saya sangat lemah, dan saudara saya yang sebagai ekstrovert sangat baik dalam melakukan bantuan kepada saya. Dan tambahan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran juga, bahwa sesungguhnya, saudara saya itu sangat ulet dan pekerja keras, sungguh sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan saya yang seorang introvert, yang mana pikiran yang terlalu kuat namun tidak diimbangi dengan tenaga yang dikeluarkan, dan mungkin para sahabat introvert yang lainnya,
juga mendapati kondisi yang sama seperti saya, maka pastikanlah bahwa itu adalah kelemahan, yang nantinya membuat Anda kesulitan di suatu hari nanti. Janganlah membiarkan kebiasaan malas mengakar dalam pribadi Anda, karena pada saat Anda melakukan sebuah bisnis, tentulah akan ada saat di mana kita didorong untuk menjadi seseorang yang pekerja keras. Jadi selalulah melatih diri kita untuk menjadi seseorang yang ulet dan pekerja keras. Jangan sampai kita kuat dalam berpikir, namun sangat tidak seimbang dengan tenaga. Tenaga dan pikiran kita harus sama-sama kuatnya. Dan saudara saya juga, jiwa persahabatannya sangat terasa oleh orang-orang, yang dimana banyak orang yang ingin mendekatinya, dan hal itu juga jauh berbeda dengan saya yang seorang introvert, yang terlalu tajam dalam menilai orang lain, yang sehingga menjadi terkesan sangat tidak bersahabat dan penuh dengan curiga. Dan mungkin Anda yang memiliki pribadi yang sama seperti saya ini, maka Anda sebaiknya juga sedikit merubah, yang sehingga aura yang terpancar di mata orang lain tidak terlihat gelap. Cobalah untuk belajar terbuka. Sikap tertutupnya para introvert tidak dalam arti terkunci, yang mana para introvert masih diharuskan juga sebagai makhluk sosial, untuk bersikap terbuka pada hal-hal atau kondisi yang diperlukan. Jadi sebaiknya, kita para introvert pada saat kedatangan orang lain, yang ingin bersosialisasi dengan kita, selama kita nilai seseorang tersebut bukanlah orang toksik, maka terbukalah dalam melakukan sosialisasi dengan orang-orang tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan, berdasarkan apa yang saya amati, antara saya dan saudara saya, yang mana berdasarkan pengalaman saya, bisa dijadikan pelajaran dan pengetahuan tentang perbedaan dua kepribadian, yang dimana kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya, bisa dijadikan bahan untuk pelajaran bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.